Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai metrik kualitas layanan dan model SLA. SLA itu Service Level Agreement atau perjanjian tingkat layanan. Ini adalah titik fokus negosiasi, persyaratan kontrak, kewajiban hukum, serta metrik dan pengukuran untuk waktu proses atau waktu kerja. SLA ini memformalkan jaminan yang diberikan oleh penyedia cloud. Dengan demikian mempengaruhi atau menentukan model harga dan ketentuan pembayaran. SLA menetapkan ekspektasi konsumen cloud dan merupakan bagian integral dari cara organisasi membangun otomatisasi bisnis seputar pemanfaatan sumber data berbasis cloud. Jaminan yang diberikan oleh penyedia cloud kepada konsumen cloud seringkali diteruskan. Dalam hal jaminan yang sama dibuat oleh organisasi konsumen cloud kepada klien, mitra bisnis, atau siapapun yang akan mengandalkan layanan dan solusi hosting oleh penyedia cloud. Oleh karena itu sangat penting SLA dan metrik kualitas layanan terkait untuk dipahami dan diselaraskan dalam mendukung persyaratan bisnis konsumen cloud. Juga memastikan bahwa jaminan pada kenyataan dapat dipenuhi secara realistis, secara konsisten dan andal oleh penyedia cloud. Pertimbangan terakhir dapat relevan untuk penyedia cloud yang menghosting sumber DTI bersama untuk konsumen cloud bervolume tinggi, yang masing-masing akan diberi jaminan SLA-nya sendiri. Metrik kualitas layanan SLA yang dikeluarkan oleh penyedia cloud adalah dokumen yang dapat dibaca yang menjelaskan fitur quality layanan atau quality of service, dan juga ada jaminan dan batasan dari satu atau beberapa sumber DTI berbasis cloud. SLA menggunakan metrik kualitas layanan untuk mengekspektasikan karakter dari kualitas of service yang dapat diukur atau kualitas layanannya. Contohnya misalnya ada ketersediaan. Ketersediaan ini adalah waktu aktif, pemadaman, dan durasi layanan. Dan juga ada keandalan. Andalan ini waktu minimum antar kegagalan, tingkat jaminan respon yang berhasil. Dan juga ada kinerja. Ini adalah jaminan kapasitas, waktu respon, dan waktu pengiriman. Dan ada juga skalabilitas, adalah fluktuasi kapasitas dan jaminan daya tanggap. Dan terakhir ada ketahanan. Ini waktu yang dibutuhkan untuk peralihan dan pemulihan. Nah, ini isinya dari SLA. Jadi sistem manajemen SLA menggunakan metrik ini untuk melakukan pengukuran berkala yang memverifikasi kepatuhan dengan jaminan SLA. Selain mengumpulkan data terkait SLA untuk berbagai jenis analitis statik. Nah, setiap matrik kualitas layanan secara ideal ditentukan menggunakan karakteristik sebagai berikut. Pertama, dapat diukur. Jadi satuan ukuran ditetapkan dengan jelas, mutlak, dan sesuai hingga metrik dapat didasarkan pada pengukuran kuantitatif. Dapat diulang atau berulang. Metode pengukuran metrik harus menghasilkan hasil yang sama bila diulang dalam kondisi yang sama. Jadi ketika kondisi sama dia harus sama hasilnya. Terus dapat dibandingkan. Satuan ukuran yang digunakan oleh metrik harus distandarisasi dan dapat dibandingkan. Misalnya metrik kualitas layanan tidak dapat mengukur jumlah data yang lebih kecil dalam bit dan jumlah yang lebih besar dari dalam byte. Mudah diperoleh, metrik ini harus didasarkan pada bentuk pengukuran umum yang tidak memiliki hak milik yang dapat dengan mudah diperoleh dan dipahami oleh konsumen cloud. Berdasarkan metrik kualitas layanan umum
yang masing-masing didokumentasikan dengan deskripsi, satuan ukur, frekuensi pengukuran, dan nilai model bernilai pengiriman cloud yang berlaku. Nah, sini masuk metrik layanan, metrik tingkat ketersediaan maksudnya. Ketersediaan keseluruhan sumber TI biasanya dinyatakan sebagai presentasi waktu aktif. Misalnya sumber DTI yang selalu tersedia untuk memiliki waktu aktif misalnya 100%. Deskripsinya berarti presentasi waktu layanan, waktu aktif layanan, pengukuran total waktu aktif dibagi total waktu, frekuensinya bisa mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, model pengiriman cloudnya ini bisa IaaS, PaaS, dan SaaS. Contoh waktu aktif minimum 99,5%. Ini waktu aktifnya. Nah, contohnya ini tingkat ketersediaan sampel yang diukur dalam satuan detik. Misalnya ini ada availability 99,5, downtime week per weeknya, per minggunya. Ini 3024 sekon gitu detiknya. Downtime per bulannya 216, downtime per yearnya 158.112 detik gitu. Jadi frekuensinya bisa mingguan, sebulanan, atau tahunan. Dan model pengirimannya itu bisa IaaS, PaaS, dan SaaS. Nah, selanjutnya ada metrik durasi pemadaman. Metrik kualitas layanan ini digunakan untuk menentukan target tingkat layanan pemadaman atau shutdown gitu ya, berkelanjutan, maksimum, dan rata-rata. Ini deskripsinya durasi pemadaman tunggal. Ukurannya itu ada tanggal atau waktu berakhirnya pemadaman dan juga tanggal atau waktu dimulainya pemadaman. Frekuensinya per kejadian. Model pengiriman cloudnya ada IaaS, PaaS, dan SaaS. Contohnya misalnya maksimal 1 jam pemadamannya, rata-rata 15 menit. Jadi nggak boleh lebih dari 1 jam maksimumnya. Dan juga ada metrik keandalan layanan atau MTBF gitu ya. MTBF ini metrik mean time between failure gitu. Jadi metrik waktu rata-rata antar kegagalan. Jadi karakteristik yang terkait erat dengan persediaan, keandalan, dan probabilitas bahwa sumber DTI dapat menjalankan fungsi yang diinginkan dalam kondisi yang ditentukan sebelumnya tanpa mengalami kegagalan. Reliabilitas ini berfokus pada seberapa sering layanan berfungsi seperti yang diharapkan, yang mengharuskan layanan tetap dalam keadaan operasional dan tersedia. Metrik keandalan tertentu hanya mempertimbangkan kesalahan waktu proses dan kondisi pengecualian sebagai kegagalan, yang biasanya hanya diukur ketika sumber DTI tersedia. Nah, di sini ada MTBF atau metrik mean time between failure, metrik waktu rata-rata antar kegagalan yang meliputi ada deskripsi. Ini adalah perkiraan waktu antara kegagalan layanan yang berurutan. Pengukurannya durasi periode operasional normal atau dibagi jumlah kegagalan gitu. Jadi normalnya berapa dibagi jumlah kegagalan. Frekuensinya bisa bulanan atau tahunan. Model pengiriman cloudnya ada IaaS dan PaaS. Contohnya rata-rata 90 hari gitu waktu kegagalannya. Jadi ada metrik tingkat keandalan. Keandalan keseluruhan ini lebih rumit untuk diukur dan biasa ditentukan oleh tingkat keandalan yang mewakili presentasi hasil layanan yang berhasil. Nah, metrik ini mengukur efek kesalahan non-fatal dan kegagalan yang terjadi selama periode waktu aktif. Misalnya keandalan sumber DTI adalah 100%. Jika kinerja seperti yang diharapkan setiap kali dipanggil, tetapi hanya 80% jika gagal berfungsi setiap kelima kalinya. Ini ada deskripsi.
presentasi hasil layanan yang berhasil dalam kondisi yang ditentukan sebelumnya. Terus ada pengukuran, ini jumlah total tanggapan yang berhasil dibagi jumlah total permintaan. Frekuensinya itu ada mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, untuk model pengiriman cloudnya ini adalah SAS. Misalnya contohnya minimal 99,5%. Metrik kinerja layanan. Kinerja layanan mengacu pada kemampuan sumber TI untuk menjalankan fungsinya dalam parameter yang diharapkan. Kualitas ini diukur menggunakan metrik kapasitas layanan yang masing-masing berfokus pada karakteristik terukur terkait kapasitas sumber TI. Serangkaian metrik kapasitas kinerja umum disediakan pada bagian ini memperhatikan bahwa metrik yang berbeda mungkin berlaku, bergantung pada jenis sumber daya TI yang diukur. Misalnya ada metrik kapasitas jaringan, berarti ini adalah karakteristik kapasitas jaringan yang dapat diukur, dan pengukurannya itu bandwidth atau throughput dalam bit per detik. Frekuensinya dia terus menerus. Model pengiriman cloudnya ada IaaS, PaaS, dan SaaS. Contohnya misalnya metrik kapasitas jaringan 10 Mbps per detik, 10 mega per detik. Dan juga ada metrik kapasitas perangkat penyimpanan. Ini adalah karakteristik kapasitas perangkat penyimpanan yang dapat diukur. Ukurannya ini penyimpanan dalam gigabyte. Frekuensinya terus menerus. Model pengiriman cloudnya ada IaaS, PaaS, dan SaaS. Contohnya adalah penyimpanan 80 GB. Dan juga ada metrik kapasitas server. Ini ada karakteristik kapasitas server yang dapat diukur. Nah, misalnya pengukuran adalah jumlah CPU, frekuensi CPU dalam gigahertz, ukuran dalam gigabyte, ukuran penyimpanan dalam gigabyte, frekuensinya terus menerus. Model pengirimannya cloud ini bisa IaaS dan PaaS. Misalnya contohnya inti pada 1,7 GHz, RAM 16 GB, penyimpanan 80 GB. Dan ada juga metrik kapasitas aplikasi web. Ini karakteristik terukur dari kapasitas aplikasi web. Pengukurannya tingkat permintaan per menit. Untuk frekuensinya terus menerus. Model pengiriman cloudnya ini SAS. Misalnya contohnya maksimum 100.000 permintaan per menit. Itu untuk metrik kapasitas aplikasi web. Terus juga ada metrik waktu mulai instan. Ini adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menginisiasi instan baru. Pengukurannya tanggal atau waktu up gitu ya, tanggal dan waktu permintaan mulai. Frekuensinya per waktu, per acara, per kegiatan. Model pengiriman cloudnya IaaS dan PaaS. Contohnya adalah maksimum 5 menit, rata-rata 3 menit. Dan juga ada metrik waktu respon. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi sinkron. Ukurannya bisa tanggal atau waktu permintaan, atau juga tanggal atau waktu respon dibagi jumlah total permintaan. Frekuensinya harian, mingguan, dan bulanan. Model pengirimannya itu bisa IaaS, dan contohnya rata-rata 5 milidetik. Dan terakhir ada metrik waktu penyelesaian. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas asinkron. Ini pengukurannya tanggal permintaan dikurang tanggal tanggapan dibagi jumlah total permintaan. Frekuensinya harian, mingguan, dan bulanan. Untuk model pengiriman cloudnya ini bisa PaaS, SAS. Misalnya contoh rata-rata 1 detik. Terus masuk ke metrik skalabilitas layanan.
Matriks skalabilitas layanan terkait dengan kapasitas relatif sumber daya TI yang terkait dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai oleh sumber TI serta pengukuran kemampuan untuk beradaptasi dengan fluktuasi kerja. Misalnya, server dapat ditingkatkan hingga maksimum 18 inch CPU dan RAM 512 GB atau ditingkatkan hingga maksimum 16 inch yang direplikasi dengan beban seimbang. Matik berikut membantu menentukan apakah permintaan layanan dinamis akan dipenuhi secara proaktif atau reaktif, serta dampak dari proses alokasi sumber daya secara manual atau otomatis. Ini ada matriks skalabilitas penyimpanan horizontal. Jadi di sini ada perubahan kapasitas perangkat penyimpanan yang dijalankan sebagai proses terhadap peningkatan beban kerja. Ukurannya ukuran penyimpanan dalam gigabyte. Frekuensinya terus menerus. Model pengiriman cloudnya IaaS, PaaS, dan SaaS. Misalnya di sini contohnya maksimum 1000 GB untuk keskalan otomatis. Dan juga ada matriks skalabilitas server secara horizontal. Ini perubahan kapasitas server yang diizinkan sebagai respon terhadap peningkatan beban kerja. Pengukurannya jumlah server virtual di kumpulan sumber daya. Frekuensinya terus menerus. Model pengirimannya IaaS dan PaaS. Misalnya contohnya satu server virtual minimum, maksimumnya 10 server virtual. Ini diskalakan secara otomatis. Terakhir ada matriks skalabilitas server secara vertikal. Jadi fluktuatif kapasitas server yang diinginkan sebagai respon terhadap fluktuasi beban kerja. Ukurannya jumlah CPU, ukuran RAM dalam gigabyte. Frekuensinya terus menerus. Model pengukurannya IaaS dan PaaS. Contohnya adalah maksimum misalnya 512 inti dan RAM 512 GB. Selanjutnya masuk metrik ketahanan layanan. Kemampuan sumber TI untuk pulih dari gangguan operasional sering diukur dengan menggunakan metrik ketahanan layanan. Ketika ketahanan dijelaskan dalam atau dalam kaitannya dengan jaminan ketahanan di SLA, ini seringkali didasarkan pada implementasi yang berlebihan dan replikasi sumber daya di alokasi fisik yang berbeda, serta berbagai sistem pemulihan bencana. Jenis model pengiriman cloud menentukan bagaimana ketahanan ditetapkan dan diukur. Misalnya, lokasi fisik dari server virtual yang direplikasi yang mengimplementasikan layanan cloud yang tangguh ini dapat diekspresikan secara eksplisit dalam SLA untuk lingkungan IaaS. Sementara secara implisit diekspresikan untuk lingkungan PaaS dan SaaS yang sesuai. Nah, untuk metrik ketahanan ini dapat diterapkan dalam 3 fase berbeda untuk mengatasi tantangan dan peristiwa yang mengancam suatu tingkat reguler layanan. Ini ada tahap desain atau fase desain. Ini metrik yang mengukur seberapa siap sistem dan layanan untuk mengatasi adanya tantangan. Dan ada juga fase operasional. Di sini metrik mengukur perbedaan tingkat layanan sebelum, selama, dan setelah peristiwa waktu henti atau pemadaman layanan. Dan selanjutnya dikualifikasikan oleh metrik ketersediaan, keandalan, kinerja, dan skalabilitas. Terus ada fase pemulihan. Setelah operasional ada pemulihan. Jadi metrik ini mengukur tingkat pemulihan sumber TI dari waktu henti, seperti waktu sistem untuk mencatat pemadaman dan peralihan ke server virtual baru. Nah, ini ada 2 metrik umum yang terkait dengan pengukuran ketahanan. Ini metriknya MTSO, metrik mean time to switch over. Jadi inilah metrik untuk waktu rata-rata untuk peralihan. Mana ini adalah waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan peralihan dari kegagalan yang parah ke instansi yang direplikasi di wilayah geografis yang berbeda. Pengukurannya tanggal atau waktu penyelesaian peralihan dikurang tanggal atau waktu kegagalan
dibagi jumlah total kegagalan. Frekuensinya bulanan dan tahunan. Model pengiriman cloud-nya ini IAS, PAS, dan SHS. Misalnya contohnya rata-rata 10 menit untuk MTSO-nya, waktu rata-rata untuk peralihan. MTSR, Mean Time System Recovery, atau pemulihan sistem waktu rata-rata waktu sistem pemulihan. Jadi ini adalah waktu yang diharapkan bagi sistem untuk melakukan pemulihan total dari kegagalan yang parah. Pengukurannya tanggal atau waktu pemulihan dikurang tanggal atau waktu kegagalan dibagi jumlah total kegagalan. Frekuensinya bisa bulanan dan tahunan. Untuk model pengiriman cloud ini IAS, PAS, dan SHS. Contohnya misalnya ini rata-rata 120 menit gitu untuk pemulihannya, waktu rata pemulihan 120 menit. Ini selanjutnya ada pedoman SLA. Ini praktik dan rekomendasi yang terbaik. Jadi ini akan memberikan sejumlah praktik terbaik dan rekomendasi untuk bekerja dengan SLA yang sebagian besar berlaku untuk konsumen cloud. Pertama, memetakan kasus bisnis ke SLA. Nah, ini bisa dapat membantu untuk mengidentifikasi persyaratan quality of service yang diperlukan untuk solusi otomatisasi tertentu, dan secara konkret menghubungkannya ke jaminan layanan dalam SLA untuk sumber TI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan otomatisasi ini. Nah, ini dapat menghindarkan situasi di mana SLA tidak sejajar dengan tidak sengaja atau mungkin menyimpang secara tidak wajar dalam jaminannya setelah penggunaan sumber TI. Bekerja dengan SLA cloud dan on-premise atau lokal gitu ya, karena infrastruktur luas yang tersedia untuk mendukung sumber TI di cloud publik. Jaminan kualitas of service yang dikeluarkan dalam SLA untuk sumber daya TI berbasis cloud umumnya lebih unggul daripada yang disediakan untuk sumber TI yang di lokasi. Variasi ini perlu dipahami terutama saat membangun solusi terdistribusi hibrid yang memanfaatkan layanan di lokasi berbasis cloud atau sangat menggabungkan arsitektur teknologi lintas lingkungan seperti cloud hosting. Memahami cakupan SLA, lingkungan cloud sendiri banyak lapisan arsitektur dan infrastruktur pendukung untuk sumber TI berada dan terintegrasi. Jadi penting untuk mengetahui jauh mana jaminan sumber TI berlaku. Misalnya SLA mungkin terbatas implementasi sumber TI, tapi tidak pada lingkungan hosting yang mendasarinya. Selanjutnya memahami cakupan pemantauan SLA. Jadi SLA ini kadang perlu menentukan di mana pemantauan dilakukan dan di mana pengukuran dihitung, terutama dalam kaitannya dengan firewall cloud. Misalnya pemantauan dalam firewall cloud tidak selalu menguntungkan atau relevan dengan jaminan quality of service yang diwajibkan oleh konsumen cloud. Bahkan firewall yang paling efisien pun memiliki tingkat pengaruh yang dapat diukur pada kinerja dan selanjutnya dapat menunjukkan titik kegagalan. Terus masuk ke dokumentasi jaminan pada tingkat rinci yang sesuai. Template SLA yang digunakan oleh penyedia cloud terkadang menentukan jaminan dalam istilah yang luas. Jika konsumen cloud memiliki syarat khusus, tingkat detail yang sesuai ini harus digunakan untuk menjelaskan jaminan. Misalnya adanya replikasi data, ini perlu dilakukan di seluruh lokasi geografis. Maka ini perlu secara langsung dalam SLA, jadi harus dimasukkan ke dalam SLA. Terakhir, menetapkan hukuman untuk tidak patuhan. Jika penyedia cloud tidak dapat menindaklanjuti jaminan quality of service yang dijanjikan dalam SLA, bantuan dapat didokumentasikan secara resmi dalam hal kompensasi, penalti, penggantian, atau lainnya. Masukkan persyaratan yang tidak dapat diukur, misalnya persyaratan keamanan dan privasi.
beberapa jaminan tidak dapat dengan mudah diukur menggunakan metrik kualitas layanan, tapi tetap relevan dengan kualitas of service, dan oleh karena itu harus didokumentasikan dalam SLA. Misalnya di sini konsumen cloud mungkin memiliki persyaratan keamanan dan privasi, khususnya untuk data yang dihosting oleh penyedia cloud yang dapat ditangani oleh jaminan dalam SLA untuk penyimpanan cloud yang disewa. Terus penggunaan verifikasi dan manajemen kepatuhan. Nah, penyedia cloud ini seringkali bertanggung jawab untuk memantau sumber TI untuk memastikan kepatuhan dengan SLA mereka. Nah, dalam hal ini SLA ini harus menyatakan alat dan praktek yang digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan kepatuhan selain audit terkait hukum yang mungkin terjadi. Penyertaan formula metrik tertentu. Beberapa penyedia cloud tidak menyebutkan metrik SLA umum atau perhitungan terkait metrik dalam SLA mereka, melainkan berfokus pada deskripsi tingkat layanan menyoroti penggunaan praktik terbaik dan dukungan pelanggan. Nah, metrik yang digunakan untuk mengukur SLA harus menjadi bagian dari dokumen SLA, termasuk formula atau rumus dan perhitungan yang menjadi dasar metrik. Terus mempertimbangkan pemantauan SLA independen. Meskipun penyedia cloud ini sering memiliki sistem manajemen SLA dan monitor SLA yang canggih, demi keamanan atau kepentingan terbaik konsumen cloud untuk menyewa organisasi pihak ketiga untuk melakukan pemantauan independen. Ini jika ada kecurigaan bahwa jaminan SLA tidak selalu dipatuhi oleh penyedia cloud, meskipun hasil laporan pemantauan dikeluarkan secara berkala. Selanjutnya, pengarsipan data SLA. Statistik terkait SLA yang dikumpulkan oleh monitor SLA biasanya disimpan dan diarsipkan oleh penyedia cloud untuk tujuan laporan di masa mendatang. Jika penyedia cloud bermaksud untuk menyimpan data SLA khusus untuk konsumen cloud, bahkan setelah konsumen cloud tidak lagi melanjutkan hubungan bisnis dengan penyedia cloud, maka hal ini harus diungkapkan. Konsumen cloud mungkin memiliki persyaratan privasi data yang melarang penyimpanan tidak sah dari jenis informasi ini. Demikian pula selama dan setelah interaksi konsumen cloud dengan penyedia cloud. Mungkin juga ingin menyimpan salin data histori terkait SLA. Nah, ini berguna untuk membandingkan penyedia cloud di masa mendatang. Mengungkapkan ketergantungan lintas awan atau lintas cloud. Penyedia cloud mungkin menyewa sumber DTI dari penyedia cloud lain, yang mengakibatkan hilang kendali atas jaminan yang dapat mereka berikan pada konsumen cloud. Meskipun penyedia cloud akan bergantung pada jaminan SLA yang dibuat oleh penyedia cloud lain, konsumen cloud mungkin menginginkan pengungkapan fakta bahwa sumber DTI yang disewa ini mungkin memiliki ketergantungan di luar lingkungan organisasi penyedia cloud yang disewa. Terima kasih.